Sebenarnya gue ketawa tuh bukan ngetawain kualitas filmnya karena dia nggak suka orang Melayu ya. Ya. Karena gue suka orang seger, gak suka orang Melayu. Gue sukanya orang yang seger gitu. Ya, jadi selamat datang di Movie. Ini adalah video bahasan untuk film yang barusan kita tonton. Dan Manu habis dari Papua ya, Wale? Iya, habis Papua. Anjing lah. Ini buat anesor aja ya, anjing. Suka gue. Kata lu seafoodnya dia bilang gini katanya. Itu kayak, dar, itu kan ketabrak. Kata dia, ini tabrak lu katanya. Gila, ekstrim banget menurut gue. Iya kan? Enggak anjing. Bisa stop gak? Oh, iya. Anjing lu. Tadi dia cerita serius banget. Ya, gue soalnya habis promo film Kakak Bos. Kakak Bos. Ya. Kurang kayaknya Kakak Bos. Katanya lu nggak Bagus, gue nggak sedih. Kok kita nggak dapat premier sih? Lo nggak bisa anjir. Lo lagi ke Bandung ya? Ke Bandung ya? Kemana? Aja lu. Kita agak lain kita paksa-paksa kita tonton. Oh tahu lo nggak bisa pokoknya singkat gue. Kita terlalu banyak film gede yang nggak kita tonton. Ya udahlah. Tapi udahlah orang hari ini kita mau ngobrolin juga film yang besar juga di Malaysia. Di Malaysia ini tembus 4 juta penonton. Gila, ini lebih gede dari Kakak Bos. Belum closing. Belum closing ya. Ya ini 4 juta penonton di Malaysia. Katanya Ridley Scott ini mau di remake sama mereka. Sini saya tulisin nih, bagus juga nih katanya ini. Ini judulnya Sheriff judulnya Narco Sheriff. Integrity. Iya, Narco Integrity. Ada subtitle gitu, Sheriffnya gede kayak 86 ya. Iya. Fontnya. Iya benar. Narco Integrity. Sebenarnya gue ketawa tuh bukan ngetawain kualitas filmnya karena dia nggak suka orang Melayu ya. Ya. Karena gue suka orang seger, gak suka orang Melayu. Gue sukanya orang yang seger gitu. Nggak suka yang layu-layu. Iya, bukan dengan itu anjing. Jadi gue ketawa tuh bukan karena filmnya jelek, tapi karena terima suap. Gak karena suap. Karena gue tuh ngerasa lucu aja gitu, plot twistnya tuh terlalu dipaksain lah. Tapi gue nggak tahu sih, Wel, sebenarnya apakah memang tujuannya itu emang ada komedinya atau enggak? Karena beberapa shot tuh kayak intensinya buat lucu-lucuan anjing. Yang mana? Khususnya yang di awal, yang semua polisi ngelihat si sheriff yang baru masuk ini. Itu gue shot komedi aja. Karena dibikin slow motion begitu kayak biar apa? Dan banyak anjing, dan banyak banget adegan seperti itu tuh banyak banget sih. Dari awal udah slow mo. Iya, sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin premisnya itu sebetulnya karena filmnya panjang banget ya, 2 jam lebih ya. 2 jam. Gue kira nonton udah lama. Gue klik masih sejam lagi anjing. Maksud gue gila juga nih si Sheriff. 2 jam nih. Agak lama, tapi kita tuh diajak untuk agak muter, tapi maksudnya tidak membosankan menurutku cerita ya. Secara cerita karena tidak lucu. Membosankan. Iya. Lucu. Secara cerita tidak membosankan karena kita diajak muter tuh kayak ada konflik A, konflik B, ada cerita A, cerita B gitu. Jadi kita diajak buat kenal beberapa karakter yang ternyata banyak karakternya banyak. Iya, ternyata tuh punya masalah yang saling bersinggungan gitu loh. Dan kadang lu bingung juga sebenarnya karakter utamanya siapa. Iya, kalau dari judulnya pasti kalau judulnya si sheriff ya. Tapi pada kenyataannya karakter utamanya bukan dia gitu. Iya, karakter utamanya di sini kayaknya rasanya Nas. Iya, walaupun ujung-ujungnya ya ternyata ini Nas yang mau nyimpen data ya. Bukan. Yang bareng itu ya. Bukan. Ini Nas yang seperti mati lampu. Itu King Nasar. Ya. Iya. Jadi di sini kita diajakin ketemu sama beberapa karakter yang punya masalah masing-masing gitu loh. Konsepnya pokoknya ini membasmi kartel narkoba. Iya, jadi ada korup di kepolisian dan ada juga hubungannya sama kartel narkoba. Dan ada pembunuh rahasia yang membunuh orang-orang kartel ini. Iya. Namanya Mac Killer. Mac Killer lah. Mac Killer. Ya. Saya nak cari Mac Killer nah. Mac Killer. Ada di antara kita. Kalau gue digituin gue nggak takut. Gue jawab lucu. Bukan penghinaan tadi. Bukan lucu. Gue kalau dengerin mereka tuh happy gue. Dan ini harus diapresiasi ya. Ini premisnya dulu deh ya. Premisnya adalah ada karakter yang namanya Syarifuddin dan boleh dipanggil Sheriff. Ya. Gue pikir ini polisi country. Iya, Sheriff. Jadi yang Range Rover ya. Jadi Sheriff ini adalah nama dari Syarifuddin. Jadi panggilnya Sheriff gitu. Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif, boleh? Nah, Sheriff ini adalah kepolisian di bagian korupsi, suap menyuap. Terus ada karakter juga yang namanya Nas. Nas ini adalah dari kepolisian narkoba. Ada juga
Tony adalah kartel narkobanya gitu loh. Dan Tony mereka Ifrit ini, namanya. iya Tony Ifrit, dan mereka ini bertiga ini tuh saling bersinggungan di cerita ini gitu loh. Betul. Jadi karakternya si Sheriff punya tujuan untuk nangkep pengkhianat di kepolisian. Si Nas ini punya tujuan untuk mencari si Tony. Iya. Tony tujuannya adalah untuk perdagangan narkoba gitu. Berdagang narkoba. Ya itu aja sih sebetulnya cerita utamanya. Gitu aja sih. Ya gitu sih obrolan kita. Ya, terima kasih untuk video Enggak ya. ini. Karena ini karakternya semua tuh terasa inkonsisten sebenarnya. Kenapa? Gue merasa bahwa si Sheriff ini aneh banget anjing. Di ending akhirnya bisa ketemu Tony, ya kan? Ngobrol. Untuk kasih tahu siapa mata-mata lu, untuk memperkecil si Matt Killer, karena kan cerita si Tony Ifrit ini ingin mencari Matt Killer karena ngebunuh anak buahnya terus kan. Nah, permaksudan gua, akar permasalahan dari Matt Killer nih adalah si Tony Ifrit, ya kan? Tapi dia pula udah datang bukan ditembak kepalanya, maksud gua, malah bernegosiasi. Ya, Ngapain? kan- Aneh banget anjing. Iya sih Iya dong, sebenarnya. maksud gua ini akar permasalahannya loh. Dan kalau misalkan lu udah punya power segede itu, ya lu bisa bunuh semua polisi itu. Iya. Nggak usah lu cari satu siapa yang make killer ini kan. Aneh kan? Kenapa lu nak cari Matt Killer? Sebenarnya dari awal pun kita diperkenalkan juga dengan keanehan di film ini dong. Semuanya aneh. Iya, jadi di awal perkenalan karakter Sheriff ini, Iya, dia nyopotin setir ya. jadi dia nyomotin setir. Jadi dia datang ke parkiran, terus dia Serius nih, buka kaca ceritanya nih, nih. serius banget Serius nih, banget. dengan slow motion begitu iya dia kan. buka kaca mobil orang buka paksa sama dia. Paksa. Terus dia copotin setir. Iya, copotin. Habis itu dia datang, dia naik ke atas kantornya, terus ke kantor polisi dia ngomong ke jenderal atau apanya gitu gue lupa. Ini apa kayak Kapolsek gitu. Iya. Kapolsek lah. Dia bilang lu korup sama si Tony gitu. Iya, karena karena lu lu ada kerjasama nih, ada ininya, ada bukti rekamannya, Ada bukti rekaman semua. segala macem. Terus kaya kan, masa bisa beli mobil Sebelum sport, mobil, gitu kan. betul. Terus abis itu yang dilakukan sama, jadi kantornya itu sebagai gambaran kantornya itu dari kaca. Ya kalau lu nonton film-film detektif ya gitulah, kaca-kaca semua lah. Iya, jadi ini ke kaca, terus ada pintu gitu kan. Iya. Abis itu dia karena udah merasa, wah gue udah ketahuan nih. Aku ketahuan nih. Saya mau lari ya. Aku dobrak. Iya, aku akan pecahkan kaca itu. Disambit Dia pakai pecahin piala. kaca pakai piala. Sedangkan kacanya sebelah pintu keluar lagi kebuka anjing. Ngapain lu pecahin kaca itu? Lu tinggal lari dikit lu gitu anjing. Biar Ngapain? sinematik. Ngapain? Sebenarnya ini lagi main polisi maling. Sama tak benteng ini. Itu anehnya tuh dengan segitu banyak polisi ya. Iya. Dia tuh bisa ngerodongin semua dan nggak ditembak. Iya, Aneh banget. semua polisi anjing. nodongin Aneh dia dan banget. gak ditembak. Abis Aneh itu dia banget. kabur, abis itu dia masih ke mobil, ternyata setir yang ada, udah Setirnya itu nggak doang ada. gitu loh. Dan Sheriff keluar dengan setirnya gini. Iya, di slow-mo iya, gitu. Maksud iya. gua, kenapa dia dari awal hanya untuk menuntun ke punchline ini, nyampe nyopotin setir polisi maksud gua. Iya kan? Iya. Kalau emang konsep ada kartel kan kayak film-film barat langsung diringkus ya, langsung di take down. Ngapain maksud gua Sheriff tuh bawa anak. Ini Sheriff tuh selalu bawa anak buah, tapi dia nggak pernah gunain anak buahnya anjing. Bener. Aneh banget tuh anak buah tuh juga ngapain gitu. Iya, bener. Kayak hairstylist jatuhnya. Sama Sama makeup pelengkap. artist. Iya, aneh banget. Iya, Mukanya iya. nggak gahar. Ada tuh satu saat dia juga ngepenjarain anak buahnya, nggak ada endingnya tuh. Sampai detik ini dia masih di dalam tuh. Sampai Lu ingat kan? sampai depan juta penonton udah. Lu ingat kan? Dia dibully. Pace seri. Lu inget banget. Iya, Nggak ada finishingnya, Wel. Iya, benar, Itu benar, di benar. penjara gitu. Besokannya kayak nggak ada yang di penjara anjing. Aneh banget. Cuk, maksud gue. Ya, tapi itu kan sebenarnya perkenalan karakter Sheriff di awal-awal. Iya. Jadi dia mencoba memperkenalkan kita bahwa Sheriff ini cara kerjanya agak unik. Agak unik. Dengan memperlihatkan kita kalau dia tuh kelake lah, kelake. Suka berkelake lah ya. Suka berkelake lah dia. Dan karakternya juga sebenarnya bisa dibilang lucu karena kan ketika dia Lucu. tangkap polisi yang korup itu, tolonglah lepaskan saya sudah tobat. Oh, alhamdulillah tobat, ya. Lucu emang Iya, sebenarnya si lucu. Sheriff ini dari setiap frame ke frame tuh lucu. Benar, Iya. benar gue suka dan ada karakter yang harus diapresiasi juga itu adalah karakter Jane. Yang diperankan sama Elizabeth Tan yang udah gue tahu juga sebenarnya emang Cakep aktor. ini, cakep ini. Cakep. Dia tuh penyanyi dan aktor kalau nggak salah. Aktor ya. Jadi memang mereka berdua tuh sebetulnya yang bisa dibilang sport Meng-carry figure ya. ya. Iya. Jadi kayak kita tuh kebawa suasana sama mereka yang memang kayaknya aktingnya bagus. Bagus banget. Karena yang lain tuh jelek. Hmm. Apalagi si Nas itu ya. Ya Nas masih oke lah ya, karena kan dia kan sebagai karakter yang ada di tengah-tengah kan, dia kan in between lah ya. Kalau misalkan Shia itu yang gue nggak paham sih sebenarnya.
fungsinya apa di situ. Iya, dia kalau kan supaya lu pada nggak nonton lagi, dia tuh si ending hampir mati. Gue sih harusnya tembaknya leher ya. Kenapa tembak perut gitu? Harusnya pelipis kiri. Harusnya pelipis kiri. Aneh. Ya menurut gue Nas sama kakaknya tuh paling aneh ya, karena dalam film-film investigatif ya, maksud gue jarang banget lah menggunakan tema-tema yang supranatural. Ini di WC itu dia bisa ketemu arwah-arwah anjing, dia bisa ngobrol. Oh. Iya kan? Maksud gue out of context lah. Sebenarnya bukan arwah, itu kan sebenarnya untuk menggambarkan perasaan menyesal bersalah gitu ya, gitu, sama. Tapi kan setannya kelihatan 2 kali, Wel. Yang mana? Iya kan? yang di awal sama yang di. Maksud gue kenapa harus ada mimik berdarah-berdarahnya? Maksud gue biar harusnya sebetulnya biasa aja. Orang aja gitu yang ngomong ya. Iya benar. Ngapain? Jadi kayak film horor anjing. Iya benar. WC selalu mati lagi lampunya anjing. Kenapa? Lu nggak punya saklar anjing. Maksud gue. Kenapa juga harus larinya ke WC gitu loh? Kan dia masuk kamar itu. Iya kan? Aneh. Iya, tapi gue juga ngerasa kayak si Sia ini juga nggak proper latihan ya untuk kayak pegang handgun atau dia jalan sambil pegang handgun tuh gimana, nembak tuh gimana. Nah saja megang handgun gini nih di sini nih. Jadi kalau nembak kena hidungnya kali. Maksud gue John Wick juga gini, John Wick nih. Ada jaraknya. Kan kalau ini kan ada di scene terakhir lihat deh. Si Nas tuh gini nih megang pistolnya. Nah, ini mah mati cu dia. Dan yang paling ngehe itu adalah di adegan akhir itu kan si Sia kan ketemu anak kecil kan. Iya. Anak kecil lagi berbusa. Terus bisa terus kayak kau tak apa? Lu yang gila. Kota apa? Ada keluar busa. Dan Apa ini? Sikat gigi. Maksud gua. Anjing, udah jelas di rumah kartel. Dia berbusa berarti overdosis. Iya kan? Bukan pakai odol maksud gua. Itu kalau odol gitu juga close up deh. Kalau close up busanya dikit. Harusnya Pepsodent. Iya. Busanya banyak. Nanya anjing, kau tak apa? Kau tak apa? Anjing maksud gua. Lu beneran dia lagi busa, tak apa, saya tak apa. Tabe ini odolnya gede katanya kan. Nggak mungkin gitu. Itu Sianya juga aneh ya, di ending setelah mengetahui bahwa si Nas ini adalah the Mac killer ya. Dia tembak. Iya, gue juga nggak ngerti solving dari film ini tuh problemnya tuh apa. Maksudnya solvingnya tuh gimana gitu loh. Iya. Kenapa si Sia itu sebagai kakaknya Nas yang Matt Killer ini harus takut sama si Nas gitu loh. Iya. Di saat Nas itu udah ngebunuh Tony, ini adek lu sendiri. Dan lu udah mau dibunuh, dia tuh udah nolongin lu, tapi kayak kenapa lu harus begitu? Iya, gitu dan loh. lu udah tahu motifnya bahwa Nas itu sedendam itu karena pacarnya diperkosa sama si Tony Iprit. Tapi kenapa dia masih kayak malah takut? Malah kayak kabur lu bayangin. Ketemu adanya dia kabur anjing. Kan juga dia nggak mungkin ada kepikiran untuk kebunuh si Sia kan. Iya, aneh banget menurut gua. Itu motif yang sangat aneh. Dan tembak-menembak di akhir yang paling parah sih. Iya. Jadi kayak saya tembak dia tembak dia gitu ya. Iya. Aduh, kayak aneh banget. Ya. Ditembak kepalanya gitu kan biar nggak ada saksi. Jadi kayaknya ini juga salah satu yang gue notes adalah setnya tuh kelihatan murah tuh. Iya, set gudang ya. Set gudang sama set kantor polisi itu kelihatan murah menurut gua. Karena sayang banget kayaknya tuh karena mungkin budgetnya habis diledak-ledakan ya. Itu kantor tuh kayak lebih kepada kelas ya maksud gue ya. Kayak sekolah. Kayak terang kampus, banget anjing. Iya benar. Biasa kalau kantor polisi tuh dibikin kan depresif kan, gelap gitu kan, kayak enak gitu. Jadi ambience kita tuh dapat bahwa ini penyelidikan yang sungguh melelahkan. Kalau ini semuanya pagi udah klimis ya kan. Semuanya rapi banget kayak nggak pernah kerja gitu ya kan. Iya. Jadi nggak ada rasa stresnya. Memang mungkin settingannya komedi ya. Mungkin ya. Karena ada beberapa jokes juga yang disampaikan di sini, kayak ada karakter namanya Ong ya. Lupa namanya siapa? Yang orang India sama orang Cina itu jadi duo komedinya iya. Gitu. Dan adegan-adegan kejar-kejarannya bisa bilang niat juga loh. Niat, mereka karena ngancur-ngancurin mobil ngancurin mobil, ledak-ledakin mobil. Walaupun Tony Iprit meledakin Alphardnya sendiri ya pakai granat ya. Iya benar. Aneh banget anjing. Kan ada 2 orang itu dia lempar granat. Iya, kenapa diledakin sendiri Alphardnya dia ya? Gue juga bingung ya kenapa Tony tuh mau berperang di sana. Kalau gue jadi kapten kartel, anggaplah kita Los Zetas di Meksiko yang beneran bunuh polisi ya. Itu bos kartelnya nggak akan pernah muncul. Pasti kalaupun perang malah cabut dia. Iya benar. Ini malah perang di gudang aja. Iya. Dan kalau pas udah di raid pun ya, dia masih bisa ngobrol sama si Sia gitu. Masa dia nggak denger itu karbin anjing yang ditembakin tuh ada 15 karbin loh. Ama bus meledak anjing maksudnya. Masa nggak ada yang notice sih? Enggak, pas meledak kan beda tempat. Masa? Pas meledak itu kan beda tempat sama yang si Sia lagi di situ. Ditangkep.
kan Satu area kan? enggak 20 kilo kan dijelasin di situ. Oh 20 kilo? Jaraknya 20 kilo dari titiknya penyanderaan si Jen sama si Xia. Sama si Xia. 20 kilo. Tapi kok ketemu langsung? Karena setelah busnya meledak si siapa namanya Sheriff menang, dia ke tempat si Xia itu. Oh tapi sini kayak agak nggak jelas ya? Setnya mirip kan? Iya makanya gue bilang setnya Terus pembinaannya cepet cuk, Sheriffnya tiba-tiba udah di situ gitu. Cuma ada shot doang yang nandain jalan gitu. Dia lagi jalan kayak 20 kilo tuh kayak mau ke BSD loh kan? Iya jauh. Harusnya udah mati duluan itu. Harusnya ya. Iya. Karena ada adegan di si Sheriff tuh telepon terus manggil di HT nggak ada yang jawab. Terus kayak aduh udah terjawab nih. Laju lagi gitu dia bilang itu. Gue ingat banget tuh. 20 kilo menuju ke tempat Xia. Gitu. Dan anak buahnya juga pada aneh ya, selalu pakai topeng ya. Iya, dan kayak bener tadi lu bilang juga sih, adegan tembak-tembakannya itu menurut gua agak annoying. Karena agak tolol aja sih. Orang punya pistol tapi nembaknya sedekat itu dan seterbuka itu dia nembak gitu. Jadi kayak agak nggak masuk akal aja menurut gua. Dan musuhnya kalau nembak nggak pernah kena. Iya. Mau nembak Xia nggak kena. Si Xia dari belakang. Dari belakang. Nggak Point blank. Pakai rifle anjing ya. Si Xia ini bisa nengok mati anjing. Maksud gua itu ammo lu 32 ya anjing. Lu baru nembakin berapa? Kenapa? Kalau gua brandel anjing. Gua kan. Todong aja. Emang karakter yang harus diapresiasi di sini adalah yang tadi gue bilang itu adalah si Jen, Sheriff sama si Tony. Iya. 3 karakter itu menurut gue memang kuat banget sih. Kuat. Karena karakternya walaupun carry the whole movie itu. Benar, walaupun bahasanya menurut gue agak lucu karena kan kita nggak biasa denger kayak gitu ya. Ketika gue nonton agak lucu, tapi dia tuh tetap masih bisa ngasih kesan kalau dia tuh adalah the big boss gitu si Tony itu. Dan ketika berantem sama Sheriff juga masih berasa dia sama-sama imbang gitu kekuatannya. Gue masih berasa kayak itu scene tuh lu kalau inget ya, kayak di Equalizer. Zaman Denzel ke bar itu kartel itu kan. Mirip banget tuh, ditangkap kunci pintu, kesannya bakal menang, ternyata dibantai sama Denzel gitu. Tapi ujung-ujungnya si Tony juga pakai pistol loh. Udah berantem-beranteman habis itu, ya mari kita diskusi. Iya. Ya Allah. Biar apa? Aneh banget anjing. Tapi ya, ini adalah film yang sesuai sama film yang bisa dibilang memecahkan rekor sih. Walaupun sebenarnya karena film ini juga kemarin sempat ada isu kenapa film Malaysia itu kurang laku dibanding film Indonesia yang ada di sana. Jadi ketika agak lain di sana pun juga angkanya lumayan tinggi. Karena membawa kultur Melayu lah ya, mirip-mirip mungkin. Bukan, bahkan ada lu lupa film apa? Mandi mayat itu. Seudino. Bukan, ada apa sih? Suster Keramas. Bukan. Ada pemandi jenazah. Apa? Pemandi jenazah. Nah, yang gitu-gitu. Itu di situ juga tinggi. Rame. Jadi ternyata gini, isu mereka itu adalah karena mereka itu bukan banyak ya, karena itu mereka multiras udah gitu, multi language kan. Iya, ada yang pakai Mandarin, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai Melayu. Iya, ada yang pakai bahasa India juga. Nah, film yang selalu ada di situ adalah salah satu dari bahasa itulah. Oke. Oh, nggak pernah bergabung. Iya, nah film ini kayaknya diverse ya. Diverse banget. Ada semua. Makanya kalau lu perhatiin ya ada karakter orang India, ada karakter orang Cina, ada karakter orang Pakistan. Ya, ada orang kan. Turunan-turunan juga ya. Iya. Jadi dan bahasanya pun juga keluar semua. Keluar semua Mandarinnya keluar. Iya, si Ong selalu ngomong sama Jen tuh pakai bahasa Mandarin gitu ya. India juga beberapa kali keluar ada contoh-contohkan dari Indianya juga. Melayunya kan full, kita di sini pakai Melayu. Jadi lumayan memecahkan rekor di sana gitu. Karena akhirnya semua penonton jadi melting pot nih filmnya. Bener, walaupun kayaknya ya beberapa orang di sana menganggap bahwa 4 juta itu masih angka yang kecil. Karena untuk spend segede gini, film segede ini, Dok. Karena kan uangnya nggak main-main ya. Pokoknya nggak main-main. Itu kan ketika dinembak itu kan bukan efek. Itu karbin beneran. Iya. Kalau bisa yang kena kan aku nggak bisa mati. Bukan. Enggak ada apa namanya pistol yang memang bisa keluar api gitu loh. Jadi dan ada peluru kosong gitu. Oh jadi nggak CGI ya? Iya. Dan itu mahal pelurunya. Bener. Ada ledakan-ledakan juga. Ada B1, ada tabrakan-tabrakan, Alphard meledak gitu-gitu juga mahal banget. Kayaknya mereka menganggap ini masih kurang puas 4 juta gitu. Jadi makanya kemarin film-film Indonesia akhirnya bakal di-featurein sama Fast and Furious. Seri pelawan Vin Diesel. Ternyata Vin Diesel kartel juga. Di Kuala Lumpur ya. This is Malaysia gitu. Dom. This is Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. This is Kuala Lumpur. Ya kan? Jadi apa? Gue pengen ngasih closurean sih buat keanehan closingan film ini ya. Apa? Dimana mereka bisa menangkap Jen itu karena
resi pembayaran sekolah ya. Iya. Maksud gua nih Jen nih, atau filmnya ya. Kenapa juga yang bayar itu sekolah Tony Iprit maksud gua. Kenapa ada resi sekolah yang harusnya ada di rumah lo, itu ada di rumah kartel. Berarti kan Tony Iprit yang bayar SPP maksud gue. Kenapa nggak Jen yang bayar SPP maksud gue? Atau itu memang Jen lagi kesana jatuh ininya. Sambil bawa SPP. Iya. Berarti dia sama Tony Iprit. Kayaknya sih gitu. Maksud gue. Karena kita nggak pernah kasih lihat bapaknya siapa kan. Nggak pernah. Iya. Apakah dia anak Tony Iprit? Nah, kayaknya gitu juga. Karena kan ada yang bilang, ada dialog ke Tony Iprit bilang, kalau lu macam-macam tak gue bunuh anak haram lu gitu loh. Oke. Kita nggak tahu Mungkin ya. bapaknya siapa. Mungkin bapaknya Tony Iprit. Mungkin, nggak tahu juga sih. Ya. Mungkin bisa jadi lah. Tapi secara film sih gue masih happy sih. Bisa dinikmati. Bisa dinikmati filmnya. Lucu lah, lucu. Ya. Kalau lu mesti menonton film ini dengan tatapan kosong menurut gue. Iya. Ya jangan ekspektasi apa-apa karena gue bener-bener lihat film ini tuh pengen gue tonton karena ada trailer actionnya. Jadi ya udah gue coba tonton. Trailernya juga nggak jelek loh. Nggak jelek, Trailernya bagus. kok. Yang jelek filmnya memang. Trailernya bagus ya. Dan gue waktu nonton ini tuh kayak dia tuh maksain ada plot twist. Terus ada plot twist lagi. Ada plot twist. Ada plot twist lagi. Ada plot twist lagi. Sehingga sampai di ending dia tuh callback ke depan. Betul. Dia tuh pengen lu nggak bisa menebak siapa sebenarnya the rat of the police Iya, department. Dan bener. memang lu nggak bisa nebak karena nggak ada highlightnya apapun dengan karakter ini anjing. Jadi kalau lu nge-build up lu nggak kaget Iya, gitu. bener, Mau bener. antara tiga nih Siong, Nah, yang satu bener, lagi bener. Melayu, yang satu lagi Cina. Mau antara dia bertiga lu juga nggak kaget dan nggak punya empati apapun. Salah satu contohnya adalah ketika polisi yang pertama kali di awal adegan dibunuh sama si Iya, Matt Killer si ini, Nas itu, gue Matt juga Killer. nggak seberapa kaget ketika diketahuin bahwa dia tuh bukan polisi yang jahat Iya, gitu. dan saat ada video di mana buka jaket itu, gue yakin juga endingnya itu bukan masalah pelecehan, tapi ada sesuatu lagi yang ditaruh untuk plantingan twist. Iya benar. Jadi emang udah dipaksain banget, Paksain ada banget. twist gitu loh. Iya. Dan memang yang paling aneh adalah saat mereka tuh nggak bisa nangkep Tony Iprit ya. Padahal ada video pemerkosaan lengkap Tony Iprit Iya. terhadap Wani. Iya itu juga aneh banget sih. Aneh banget lah menurut punya gua. video konkret gitu. Tapi itu nggak bisa nangkep Tony Iprit. Iya, Aneh. kan katanya masih kekurangan bukti katanya. Padahal itu bukti udah jelas Itu banget. bukti udah bro. jelas banget sih. Close up, bro. Mungkin itu juga mau highlight ternyata yang korup itu si hakimnya, Si mahkamah hakimnya. itu. Disogok. Iya, tapi menurut gua terlalu aneh sih kalau udah bukti sekuat Sejelas itu, itu kan. dilepasin dengan alasan tidak ada bukti gitu. Aneh. Aneh sih. Ya namanya juga bukan film yang bener-bener film detektif atau kartel-kartelan kayak narkos atau apapun Iya. itu ya. Jadi lu nggak dapet juga feel seremnya kartel gitu kan. Iya. Lu nggak dapet seremnya ini para detektif-detektif yang korup. Kalau lu mau nonton yang begitu-begitu mungkin Hollywood tuh adalah pilihan yang terbaik lah ya. Iya, daripada film-film gini. Karena bangsa kita pun juga belum mampu ya bikin film-film investigatif yang model-modelan Hollywood gitu. Bener, karena mungkin masih nggak believable ya untuk ngebunuh dengan enteng-enteng kayak gitu kayaknya. Iya, Untuk orang-orang timur gitu. kalau- Iya, orang timur kita kan. Iya. Soalnya kalau film barat tuh bikin film yang kayak gini-gini tuh build up pembunuhannya tuh bener-bener apa ya, Wel? Tragic gitu konsepnya. Iya. Kayaknya sadis banget gitu, ngeri banget gitu. Kayak adegan dia ngebunuh anak buahnya yang pakai kapak itu kan gue juga nggak Biasa ngerasa serem di situ. Gue juga gak serem. Yang gue harapin serem itu adalah karakter kapak. Karena ada karakter namanya kapak. Kasian itu. Gue ngarepin itu dia tuh kuat Ngeri banget. kayak Yayan Ruhian lah gitu. Iya. Bisa berantem atau apa Bener, gitu. dia tuh ke tangan kanan yang Tapi melindungi gitu. Ternyata ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Jadi kayak ya udah kebangun ekspektasi gue tapi dikecewakan juga. Iya, karena mungkin alisnya udah nggak sobek lagi karena di second shot abis foto alisnya nggak somplak. Hanya cepet juga bang nunggunya bang. Maksud gue ya. Karena terkesan serem tapi ditangkap, nah keluar air mata dia. Nah, Gimana? ada beberapa detail-detail yang kayaknya emang nggak diperhatiin dan emang mereka tuh nggak di set ya kayaknya ya. Iya, yang kayak yang pertama misalnya yang polisi awal dibunuh itu ketika jadi mayat tuh napasnya masih ada. Bener gini. Nggak mungkin emang sebenarnya hidup. cuman nggak ketangkep napasnya kan. Aneh banget ya. Ada terus abis itu beberapa shot yang kayak mayatnya dari shot A pindah ke shot B berubah bentuk mayatnya gitu. Betul. Jadi Dan kayak, gue juga bingung si Nas punya sabu segitu banyak sih. Maksud gue kalau dia punya segitu banyak dia harusnya jadi kartel. Maksud gua, gila semua mayatnya loh ditaburin sabu loh. Itu sabu 1 G bisa 2 juta yo. Maksud gue itu 3 kilo itu. Maksud gue
Dia sampai anjing. Gila, dia lebih gede daripada si Tony Iprit anjing. Tony Iprit itu gue liat nggak pernah di gudangnya ada sabu, semuanya lagi ngerakit mulu nge-lab. Oh iya juga ya. Nggak pernah ada tumpukan-tumpukan sabu meledak tuh nggak ada gitu. Ini loh Nas loh. Satu orang nih bisa 3 kilo anjing. Gila, gokil. Ditaburin sama dia sabu anjing ya. Jadi yang banyak yang tidak believable, terlalu mencoba dibikin apa ya, grande gitu, padahal ujung-ujungnya jadi nggak make sense buat kita ya. Capek gue nontonnya. Tapi intinya kalau Sheriff ini menurut kami sih ini bukan film yang bad. Lu bisa nonton ini dengan pendekatan komedi karena ini bisa jadi film yang lucu dibanding film-film yang lain yang parah-parah ya. Gue mending nonton ini pada trigger warning sih. Iya benar, setuju. Gue masih lebih enjoy. Ini nggak flat. Komedi apa lagi yang dikeluarkan Sheriff? Gitu. Jadi buat gue mungkin sekitar 6 lah. Oke lah, popcorn movie lah. Di IMDb itu 7,2. 7,2 Jadi ini adalah film dengan rating tertinggi di director ini. Director ini jadi filmnya 5. Ini filmnya 7,2. Iya. Karena ternyata aktingnya ada beberapa yang bisa carry the whole game. Gua masih oke sih, gua 7 lah. Kalau misalkan set lebih niat lagi harusnya bisa 8 Ya ini sebenarnya kekurangan di set sih. Bener. Kayaknya udah kehabisan. Kayak terlalu terang di mana-mana gitu loh. Iya, kamera gambarnya juga kurang oke menurut gua. Kayak ada kayak ijo banget, apa sih maksudnya? Kenapa sih harus ijo banget? Ijo banget. Yang tiba-tiba jadi biru-biru banget. Iya, semuanya bener-bener ijo banget gitu. Yang nggak make sense banget buat satu ruangan tuh kayak warna ijo doang gitu loh. Dan itu bukan tempat ngerakit lu narkoba gitu, bukan ngeracik narkoba, tempat biasa aja gitu, ijo gitu. Lagi kalau orang ngeracik narkoba, kalau lu nonton aslinya mah terang banget maksud gua. Kan lu nggak boleh ngumpetin apa-apa kalau bisa. Iya kan? benar. Kenapa ini jadi ijo kemerah-merahan? Apa Harry Potter anjing maksud gue lu Profesor Snape anjing mau bikin mantra lu. Aneh lah ya settingan Harry Potter kali. Harry Potter ya. Karena dia masuknya Harry Potter ini lewat perdagangan Cina ya. Pintunya ya. Ada koko-koko jualan buah ya. Harry Potter. Ya. Aduh, udah. Yaudah itu aja lah ya untuk Sheriff Narco Integrity. Ini pasti ada next seriesnya karena dia lagi mau membekuk para mahkamah Rasua ya. Jadi kita akan tunggu aja kelanjutan dari Sheriff ini, nanti kita akan tonton dan kita akan ngobrolin lagi film ini. Salah satu film yang bisa menjadi teman tidur Anda karena Anda tidak perlu tahu ceritanya seperti apa. Anda nonton di ending pun Anda tetap ngerti nih tentang apa ya. Bener. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow Manu di Aku Tidak Suka Papua ya. Enggak anjing. Aku Tidak Suka Papua ya. Dadah guys. Dah guys.